kita juga mau menunjukkan pada masyarakat bahwa Mujahidin siap untuk menatap masa depan dengan sistem yang ada. Sampai saat ini dengan usianya yang ke-25 dipercaya oleh masyarakat untuk menitipkan pendidikan putra dan putrinya di sini. Bahwa ulang tahun Mujahidin yang ke-25 harus kita rayakan sebagai wujud syukur kita kepada Allah bahwa kita bisa membantu bangsa Indonesia, membantu negeri ini, bahwa kita bisa sumbangsih untuk mencerdaskan generasi anak bangsa, terutama generasi Islam. Dan insya Allah sampai kapanpun Mujahidin siap untuk membantu, siap untuk melaksanakan mewujudkan program-program yang sudah digariskan oleh NU Pusat, dalam hal ini PBNU. Pondok Pesantren Rodatul Mujahidin berlokasi di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang merupakan lembaga koordinat pembelajaran Al-Quran metode Qiraati untuk wilayah Provinsi Jambi. Pada tahun 2020, pondok pesantren ini mencapai usia ke-25 tahun. Dalam perjalanan hingga seperempat abad ini, terdapat sosok yang memperjuangkan berdirinya pondok pesantren ini, yaitu Kiai Muhammad Burhan Jamil. Pada awal mendirikan pondok pesantren ini, dimulai dengan 2 orang santri. Diawali di sebuah rumah gubuk sederhana pada tahun 1995, dan kini telah memiliki kurang lebih 2.000 santri, ratusan tenaga pendidik, dan memiliki beberapa lembaga pendidikan dari tingkat usia dini hingga menengah atas, serta telah meluluskan beberapa generasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun dunia. Dalam perjalanan pondok pesantren ini, ada beberapa tokoh nasional dan alim ulama yang telah bersilaturahmi ke pondok pesantren Rodatul Mujahidin untuk memberikan doa, motivasi maupun dukungan terhadap kelangsungan pondok pesantren ini agar nantinya menjadi lembaga pendidikan yang berkembang, maju, serta penuh berkah. Para tokoh tersebut adalah Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Syahid Akil Sirot, Kiai Hashim Muzadi, Habib Syekh Asyigaf, Kiai Maimun Zubair, dan masih banyak tokoh lainnya. Namun, sebelum genap berusia ke-25 tahun, kabar duka menyelimuti pondok pesantren ini. Kiai Muhammad Burhan Jamil sebagai pendiri dan sekaligus guru tercinta telah berpulang ke rahmatullah dengan keadaan husnul khotimah. Beliau meninggalkan seorang istri tercinta, Nyai Hajah Ulil Azmi Dewi Hafsah, sosok wanita tangguh yang menemani perjuangan beliau dalam mewujudkan perkembangan pondok pesantren ini. Serta beliau meninggalkan sebuah harta yang sangat berharga untuk menciptakan generasi-generasi yang berakhlakul karimah, berjiwa Qurani, dan cinta tanah air, yaitu pondok pesantren Rodatul Mujahidin. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, ada beberapa perkembangan baru di Rodatul Mujahidin. Sebenarnya kalau berpikir secara pribadi, saya paling khawatir karena kalau Rodatul Mujahidin ini sekarang menjadi 3, sedangkan kami tidak punya, mohon maaf sampai hari ini belum punya keturunan. Aku mati sih nutuk no sopo gitu. Tapi saya pikir niat yang baik pasti akan banyak orang yang akan mendukung. Kepergian beliau bukanlah akhir dari segalanya. Terbukti, semangat para dewan pengasuh, para guru, dan para santri tetap berkobar dalam mewujudkan cita-cita beliau, yaitu Rodatul Mujahidin harus tetap eksis dalam dunia pendidikan Islam selama-lamanya. Sebagaimana yang sering disampaikan Abi, bahwasanya Mujahidin ini bukan pesantrennya beliau, tapi akan tetapi pesantrennya guru-gurunya beliau. Maka begitu juga kami dalam rangka melanjutkan keberlangsungan pondok pesantren ini, kami juga meyakini hal yang sama. Jadi ini bukan pondok saya,
apalagi pondok-pondok ya bukan pondoknya Dewan Pengasuh, bukan pondoknya saya, bukan pondoknya Umi Dewi, akan tetapi ini adalah pondok-pondoknya guru-gurunya, masyayikh-masyayikhnya, semua guru yang ada di pondok pesantren ini. Maka jadi santai saja. Artinya tidak perlu galau, tidak perlu risau rahmat. Jadi Abi sebagai manusia biasa ya boleh meninggal, bukan malaikat. Jadi memang wajar kalau beliau meninggal. Akan tetapi berdasarkan pesan-pesan guru kemarin ketika kami sowan ke Jawa itu ya memang pesannya sangat menyejukkan sekali. Nggak apa-apa, memang itu sudah ada garisnya. Regenerasi itu sudah pasti. Tinggal melanjutkan saja, memperbaiki yang kurang baik ya. Mujawidin sampai saat ini dengan usianya yang ke-25 dipercaya oleh masyarakat untuk menitipkan pendidikan putra dan putrinya di sini. Dan animo masyarakat dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Terbukti dengan adanya kemarin ya, tahun ini kan ada wabah ya, ada pandemi corona. Tapi alhamdulillah yang mendaftarkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Rodotul Mujawidin masih banyak. Laporan dari panitia kemarin ada kurang lebih 480 sekian. Berarti adanya pandemi tidak mengurangi animo masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Rodotul Mujawidin. Dan ini alhamdulillah luar biasa bagi kami di usia yang ke-25 Mujawidin masih dipercaya. Itu kan tidak gampang ya, tidak gampang. Tetapi ini yang harus menjadi PR kita bersama, khususnya kami Dewan Pengasuh menjadi PR kita bersama agar mempertahankan kualitas yang ada di Rodotul Mujawidin ini dengan baik, sehingga masyarakat tetap mempercayakan putra-putrinya untuk dibimbing, untuk belajar bersama di pondok kami ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Rodotul Mujawidin dalam perjalanan waktu yang tidak disangka-sangka sampai saat ini sudah 25 tahun. Sebagaimana kami dulu tidak pernah membayangkan bahwa Mujawidin akan seperti ini. Karena apa? Karena awalnya kami dengan beliau Kiai Haji Muhammad Burhan Jamil itu hanya mendirikan TPQ. Jadinya pondok ini, jadi yayasan seperti ini karena tuntutan masyarakat. Jadi bisa seperti ini karena masyarakat. Maka kami sangat bersyukur kepada Allah bahwa semua ini terjadi karena fadlnya Allah. Tanpa fadlnya Allah, kami tidak bisa apa-apa dan tidak bisa seperti saat ini. Nah, dulu kami juga tidak ada keinginan atau Mujawidin nggak apa, itu nggak ada. Yang penting tekad kami dulu bersama dengan beliau, kita tetap berbuat yang terbaik untuk generasi bangsa, kemudian membuat anak-anak atau membuat umat menjadi bermanfaat bagi yang lainnya. Hanya itu saja. Mujawidin itu garis haluannya sudah jelas, yaitu garis haluannya Nahdlatul Ulama, termasuk program-program yang baru, program-program yang kemarin kita laksanakan seperti mengganti OSIS, dari OSIS menjadi IPENU itu juga bagian dari langkah-langkah untuk mewujudkan santri yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insya Allah sampai kapanpun Mujawidin siap untuk membantu, siap untuk melaksanakan, mewujudkan program-program yang sudah digariskan oleh NU Pusat, dalam hal ini PBNU. Bahkan selama ini Mujawidin juga sudah mempelopori berdirinya JKH Jamiatul Qurra wal Hufat di Kabupaten Tebo khususnya. Dan insya Allah akan selamanya seperti itu. Apapun yang dibutuhkan NU,
Mujawidin akan siap. Visi misi Rodotul Mujawidin, kalau di visinya jelas ya, ABI itu menghendaki agar santri yang ada di Pondok Pesantren Rodotul Mujawidin ini memiliki keimanan yang kokoh. Ini jelas, memiliki keimanan yang kokoh, berpengetahuan yang luas, dan berakhlakul karimah. Ini visi yang harus kita jaga dan tidak akan kita rubah, karena beliau ABI adalah muasisnya, pendirinya, yang menginginkan siapapun yang nyantri di Pondok Pesantren Rodotul Mujawidin adalah nantinya outputnya menjadi orang yang memiliki keimanan yang kokoh, berpengetahuan atau berilmu pengetahuan yang luas, dan berakhlakul karimah. Ini kalau menurut kami ya sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah kan kokoh akidahnya, kemudian baik muamalahnya, baik ibadahnya, kemudian matinul khuluq, akhlaknya baik, kuat akhlaknya. Jadi ini NU dan Romu tidak bisa dipisahkan ya di sini karena visi Romu juga sama dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk Herlah atau Milad Rodotul Mujawidin yang ke-25, alhamdulillah persiapan sudah dilaksanakan sesuai dengan skenario yang ada, sesuai dengan perencanaan yang ada. Karena Herlah yang ke-25 ini kita buat itu adalah termasuk salah satu cita-cita beliau, Kiai Haji Muhammad Burhan Jamil, yang semasa beliau masih bersama-sama dengan kita semua, bahwa ulang tahun Mujawidin atau Milad Mujawidin yang ke-25 harus kita rayakan sebagai wujud syukur kita kepada Allah, bahwa kita bisa membantu bangsa Indonesia, membantu negeri ini, bahwa kita bisa sumbangsih untuk mencerdaskan generasi anak bangsa, terutama generasi Islam, generasi yang Qurani, karena memang basicnya lembaga kita, basicnya ya Romu atau Yayasan Rodotul Mujawidin itu adalah Al-Qur'annya. Sejak awal titik beratnya adalah Al-Qur'an, ya. Karena beliau kan memang kesini awalnya kami kenal itu beliau adalah Al-Hafidh, ya. Selain Al-Hafidh, beliau juga memang untuk kitabnya juga bagus. Maka setelah Al-Hafidh, setelah Quran, maka anak-anak kita juga mampu untuk mendalami ilmu-ilmu alat, ya, ilmu-ilmu agama atau ulumuddin, sehingga anak-anak kita sampai saat ini alhamdulillah mampu bersaing di dunianya, baik itu di dunia untuk akademisinya maupun non akademisinya. Ya, kita tahu kita bisa sampai ke tingkat nasional, bahkan anak-anak kita sudah sampai ke dunia, ya, ada sudah tamat dari Maroko, yang satu sudah punya pondok di Jawa, ya. Masih tamat dari Yaman, sudah membuat pondok di Jawa dan sudah berkembang, termasuk anak saya juga mondok di sana, gitu. Kemudian juga saat ini kakak-kakak kalian juga sudah ada yang meneruskan di Al-Azhar Mesir. Ini kan berarti sudah untuk persiapannya untuk hal ini juga sudah matang, ya, tinggal nanti hasilnya seperti apa kita serahkan pada Allah. Karena manusia hanya bisa merencanakan, tetapi yang mengizinkan itu adalah Allah semata. Kita hanya berencana, tapi Allah lah yang mengabulkan semua itu. Mohon doanya, mudah-mudahan ini nanti ini bisa berjalan dengan baik, bisa sesuai dengan harapan, dan Mujawidin ke depan akan bisa lebih baik lagi, bisa lebih bermanfaat kepada semua umat, ya, semua umat, bukan untuk santri saja, pada semua umat yang ada. Jadi ini juga termasuk bagian dari meyakinkan masyarakat, meyakinkan wali santri bahwa Mujawidin itu sejak awal sudah terbentuk sistem, jadi tidak fokus pada figur, sebagaimana yang sudah dimimpikan oleh beliau pendiri Mujawidin Abi Burhan, bahwasanya saya kepingin Mujawidin itu
lestari. Mujawidin itu eksis, Mujawidin itu besar, Mujawidin itu peminatnya banyak, berkah dan manfaat sebagaimana pesantren-pesantren yang sudah besar di Jawa seperti Sidogiri, seperti Lirboyo, seperti Peloso dan banyak lainnya. Kayak Sidogiri itu sudah beri sekian berapa tahun? 300 tahun lebih. Bisa sampai ke arah sana, maka dibutuhkan sistem yang baik, Dalam hal ini kita pada saat harilah ini kita juga mau menunjukkan pada masyarakat bahwa Mujawidin siap untuk menatap masa depan dengan sistem yang ada. Bahkan ketika beliau Abi tidak ada, kita juga sudah siap. Generasinya sudah siap menunjukkan pada masyarakat kita siap, Mujawidin siap, termasuk wali santrinya. Jangan khawatir, Abi nggak ada, sistem kita sudah siap. Siapapun penggantinya, pemimpinnya boleh meninggal, tapi Mujawidin akan tetap lestari ila yaumil qiyamah. Amin. Ini kesan kami. Jadi masyarakat masih percaya setelah di usia Rodotul Mujawidin yang ke-25 itu sebuah apresiasi untuk kami, sebuah kado bagi kami di usia yang ke-25 ini. Dan tentunya hal ini juga menjadi kado bagi Abi, nggih. Walaupun Abi sudah tidak bersama kita, tetapi visi dan misi Abi dan apa yang telah Abi petuahkan kepada kita semua masih ada bersama kita, dan mudah-mudahan itu akan kita jaga bersama sehingga Rodotul Mujawidin ini tidak hanya berusia seperempat abad, tetapi berabad-abad ke depan Mujawidin masih tetap eksis. Untuk Mujawidin di masa yang akan datang, ya mestinya sing lebih apik, sing lebih baik, ya mestinya yang lebih baik. Kalau dalam hal ini ya intinya tidak akan bergerak, tidak akan berubah dari misi utama Rodotul Mujawidin. Apa misinya? Misinya mewujudkan generasi yang lebih baik, menyiapkan generasi untuk siap pada zamannya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Itu salah satu dasar pendirian Mujawidin. Artinya menyiapkan generasi untuk siap pada zamannya. Kalau zaman kemarin iso ilmu ngaji kita tak cukup, maka di zaman yang akan datang karena tantangannya jauh lebih berat ya, tidak hanya bisa ngaji ya, termasuk sampean seperti ini pinternya. Rekaman kan dia pinter. Ini zaman di cabut nggak ada ini. Jadi zaman cabut mau iso ngaji tok lah. Harapannya ke depan ngaji ya tetap harus baik, tapi juga ada skill-skill yang memang bisa menunjang untuk bisa berkiprah lebih jauh di zamannya. Sesuai dengan semboyan Rodotul Mujawidin. Semboyan Rodotul Mujawidin itu adalah al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi harus melestarikan pendidikan-pendidikan yang sudah dipondasikan, yang sudah diterapkan oleh ulama-ulama sebelumnya, ulama-ulama terdahulu, tetapi juga tidak menutup diri untuk membuka peluang hal-hal yang baru yang itu lebih baik untuk pondok ini ya nggak apa-apa. Iya, jadi memadukan antara salaf dan modern ya sama. Kalau berbicara pondok pesantren Rodotul Mujawidin ke depan, maka ya balik lagi ke bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari meletakkan pondasi tadi ya, meletakkan pondasi awal adanya pesantren di Indonesia sehingga sampai sekarang masih eksis, pesantren masih eksis, walaupun tantangan ya tetap banyak, semakin ke sana, tantangan tetap
semakin banyak, semakin ada. Tetapi kalau tidak ada tantangan ya kita akan diam saja, mungkin tidak akan berkembang, tidak akan berinovasi. Maka ya nggak apa-apa, itu sunatullah. Adanya tantangan berarti kita harus belajar lagi. Untuk angan-angan tentu sangat banyak sekali yang belum kami laksanakan, belum bisa dilaksanakan ya. Kita tahu bahwa saat ini Mujahidin sudah ada di 5 titik ya, yang tadinya hanya TPQ kecil ya, kemudian saat ini sudah ada di 5 titik atau 5 tempat ya. Ada Mujahidin 1, 2 ya, Mujahidin 2, Mujahidin 3, 4 dan 5 gitu ya. Jadi dalam ini itu saja belum cukup ya untuk membuat lembaga-lembaga lain. Itu tujuannya pertama apa? Tujuannya adalah untuk menampung para lulusan-lulusan yang pesantren maupun lulusan perguruan tinggi itu bisa mengabdi kepada bangsa dan negara, tidak harus menjadi PNS, tetapi dimanapun ilmunya itu ilmu yang telah diberikan Allah kepada kita ini bisa kita tularkan, bisa kita kembangkan kepada generasi Islam untuk masa-masa yang akan datang, jadi bisa manfaat. Kemudian hal lain yang belum terlaksana banyak sekali, sebagaimana beliau mencita-citakan ya, bersama dengan kita semua yang ada di Yayasan Mujahidin ini, yakni ada SD Quran ya, atau SD unggulan, kemudian ada SMP unggulan ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya sebagaimana ya cita-cita kami belum bisa terwujud perguruan tinggi. Perguruan tinggi sampai saat ini belum bisa kami wujudkan ya. Dan perguruan tinggi ini ternyata bukan hanya datang dari kami, tetapi ini mengakomodir apa yang menjadi harapan para wali santri yang ada di Raudhatul Mujahidin ini. Pengennya anaknya begitu masuk di Raudhatul Mujahidin mulai awal pulang itu sudah mempunyai pegangan S1 minimal begitu. Nah, ini yang belum kita wujudkan. Mohon doanya kepada semua masyarakat, semua para alim, kemudian para kiai, ya, para wali santri, semuanya, masyarakat semuanya, semoga yang menjadi mimpi-mimpi kami yang belum terwujud ini bisa terwujud dengan baik. Ya, kalau lembaga yang sudah ada, kan kitabnya sudah jalan, Qur'annya hafidhah juga sudah banyak kita keluarkan ya. Tetapi untuk hal-hal yang saya sebutkan tadi diantaranya itu yang belum bisa kita wujudkan. Mohon doanya mudah-mudahan bisa terwujud dengan baik. Ojo kaget, ojo ngumun, ojo minder. Jangan minder dengan orang-orang di luar sana. Kita walaupun berada di pojokan ya, enggak pojokan sih. Kalau tidak bisa dikatakan pojokane dunia ya pojokane Jambi lah ya. Dari kota Jambi berapa jam, pedalaman sekali. Jangan khawatir dan jangan takut. Karena pada dasarnya manusia itu sama Allah dimodali sama, modalnya sama. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi modalnya semuanya itu sama. Orang Amerika, orang Arab, orang Afrika, orang India, orang di dunia termasuk di Bujang sendiri itu modalnya semuanya sama. Modalnya 3. Hati atau akal, pendengaran yang baik sama penglihatan yang baik. Artinya semuanya karena modalnya sama ya. Ya jangan minder. Jangan minder. Semuanya punya potensi yang sama. Semuanya bisa menjadi apa saja yang kalian inginkan. Syaratnya serius. Ya mesti ya ketenanan. Ya sederhana sajalah ya. Santri harus siap dimanapun. Santri harus siap dimanapun dalam keadaan apapun. Tetap pegang iman ya. Jangan terpengaruh dengan godaan apapun yang saat ini sudah ada ya. Sekecil apapun amanah yang diberikan, terima. Jangan nanti ketika besar saja amanah itu diberikan mau, tapi yang kecil tidak. Sebagai santri harus siap dimanapun, harus siap kapanpun ketika kita dibutuhkan. Kita tidak boleh meminta-minta, ya, tidak boleh meminta-minta. Tetapi kita tidak boleh menolak kalau kita diberi amanah. Ini
Kemudian kita juga harus tetap semangat, motivasi ya, dalam keadaan apapun ya, jangan bergantung pada yang lain, tapi ikuti nasihat-nasihat para masyayikh, nasihat-nasihat para guru kalian, kemudian setelah itu berserah pada Allah dan bergantungnya pada Allah, dan jaga silaturahim dengan para masyayikh ya, dengan para gurunya, dengan lingkungannya, sehingga nanti ini bisa berjalan menjadi bekal ilmu kalian. Nah, kemudian jangan tidak kalah pentingnya adaptasi. Adaptasi itu sangat penting, dan tidak boleh jadi santri yang gumunan, ada sedikit-sedikit kemudian gumun, wah ada apa gitu ya. Ya pokoknya kita ya biasalah. Semua itu kan memang sudah kodratnya Allah ya. Kita nggak boleh jadi anak yang gumunan, tidak boleh jadi anak yang kagetan lah gitu ya. Ya santai saja, ikuti dengan mengenai kondisi yang ada, peka terhadap perkembangan zaman, peka terhadap perkembangan bangsa. Jangan sampai nanti berseberangan dengan apa yang telah dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita ini, Pak Kiai. Kemudian jangan sampai ada hal sedikit pun ada keinginan untuk hal-hal mungkin merubah-rubah apa yang telah diletakkan pondasinya oleh pendiri bangsa ini dan juga pendiri pondok ini. Saya rasa itu kalau itu bisa dilaksanakan, insya Allah ilmu kalian akan berkah manfaat dimanapun kalian berada. Kami optimis bahwa kalian semua nanti kedepannya adalah menjadi pemimpin-pemimpin di masanya. Kalau menjadi santri sukses itu ya menurut kami ada dua ya, sebagaimana yang sering didhawuhkan oleh guru-guru kami, guru-guru kita, bahwa seseorang akan sukses itu, seorang santri akan sukses itu dengan dua hal, bil ilmi tartafi wa bil khidmati tantafi. Jadi kalau sampeyan belajar sungguh-sungguh, belajar dengan maksimal, tahu tugas santri itu apa, harus belajar ya belajar sehingga menjadi orang yang berpengetahuan, menjadi orang yang berilmu, maka kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hikmah. Dengan hikmah maka akan menjadikan ilmu kita menjadi bermanfaat. Apa sih yang kita cari kalau tidak kemanfaatan ilmu bagi seorang santri? Ya, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa meneladani Abi, bisa meneladani guru-guru, bisa meneladani kawan-kawan yang ada di sini, sehingga hidup baik sekarang waktu menjadi santri maupun ke depan bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Cukup lama. Ternyata ini memang bagian yang terpenting yang harus dinasihatkan kepada putra-putri kita semua. Untuk itu yang disampaikan kepada kami oleh guru kami juga saya sampaikan kepada anak-anak kami, tetaplah rajin sholatnya, jaga sholatnya, syukur-syukur, carilah komunitas yang baik supaya Anda menjadi anak-anak, menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nudzakiru Syekhana Burhan Jamil Maulana bi rawdatil mujawwidin rawdatil ulama ummil hajjadawi haf satahiyal mahbubah li syaikhina wa hiya dzan
علمتنا القرآن أرشدتنا